Kak, sebelumnya terima kasih banyak ya atas waktunya. Iya, Kita sudah sama-sama. diizinin buat observasi. Iya. Jadi di sini tuh kita ada tugas dari mata kuliah kelayakan bisnis. Nah di sini tuh kita disuruh mencari penelitian buat observasi di bisnis yang ada di sekitar ini tuh layak tidak buat diginiin gitu. Jadi di sini tuh kita bakalan nanya beberapa pertanyaan tentang pertama tentang strategi marketingnya, terus profil perusahaan sama aspek-aspek yang ada di rumah makan ini. Iya, boleh silakan. Bang, tanya profil. Lalu. Mungkin yang pertama ya Bang, sebelumnya boleh diceritain nggak sih awal mula rumah makan ini? Iya. Jadi kalau dari sejarahnya ya, kebetulan saya juga alhamdulillah di sini udah lama ya, dari saya zaman kuliah sampai sekarang udah lulus gitu. Awalnya itu kita namanya Bakar Mas Yogi. Iya, sama masih ada yogi-yoginya juga. Cuman dulu namanya Bakar Mas Yogi. Dulu itu kita berdiri tahun 2021 bulan Desember. Awalnya kita buka satu cabang yang ada di Perumahan Kirana, itu satu Lokaruko kita buka di situ. Cuman sekarang kita sisa di sini aja karena yang di sana dialihfungsikan jadi tempat produksi, jadi dapur utama kita gitu. Jadi semua barang-barang yang kita jual, kita buat itu semua dari tempat kita sendiri. Kita nggak ngambil dari luar yang udah jadi gitu. Kita bener-bener proses dari mentah kayak gitu. Terus di tahun 2022 kita buka cabang kedua lah di sini di Pasar Pamor ini. Nah itu masih sama namanya Ayam Bakar Mas Yogi. Lambat laun sampai di tahun 2024 ada sedikit masalah-masalah teknis, masalah-masalah formalitas, legalitas sama brand sebelumnya. Akhirnya kita memutuskan pisah sendiri, pisah kongsi gitu. Jadi kita pecah dagang dan akhirnya sekarang kita brand berdiri sendiri gitu. Karena sebelumnya Ayam Bakar Mas Yogi ini awal brand itu dari Jogja. Ya, awal brand dari Jogja dan waktu itu total sama di sini dua itu ada 8 cabang. Jadi 2 cabang di Bekasi, 6-nya sisanya di Jogja. Tapi berhubung ada masalah tersebut, jadi kita pecah kongsi, pecah dagang. Dan kebetulan memang antara di wilayah Jogja dan daerah Jabodetabek ini pemilik mereknya itu memang beda orang gitu. Jadi karena hal itu kita mutusin buat pisah. Nah sekarang akhirnya di tahun 2025 kemarin kita baru secara resmi, secara legalitas juga kita mendirikan brand kita yang baru, Ayam Bakar Yogi Jakarta. Begitu. Sebenarnya konsepnya nggak jauh beda sama sebelumnya. Produk dan rasanya pun mungkin cuma ada perubahan sedikit, lebih di-adjust gitu. Cuman memang kita pengen memulai sesuatu yang baru nih, tanpa ada tanpa ada sangkut paut sama yang sebelumnya begitu. Cuman berhubung masyarakat di sini kenal kita tuh Ayam Bakar Mas Yogi, jadi kita nggak bisa menghilangkan unsur yoginya itu gitu. Jadi tetap kita pakai nama Ayam Bakar Yogi Jakarta seperti itu Kak. Di sini tuh jenis usahanya tuh sama produk dan jasanya itu apa aja ya Mas? Kalau kita ini jualnya lebih ke barang jadinya sih. Jadi kita ngejual barang-barang yang udah kita proses, kita masak. Jadi customer datang, kita layani dengan memberikan produk-produk yang udah kita buat kayak gitu. Jadi memang prosesnya dari awal itu diproduksi di rumah produksi kita di Kirana. Itu semua barang mentah dari ayam, protein kayak bebek, ikan atau apapun itu dari sana datangnya. Datang ke sana, diproses di sana sama kru kita. Nanti setelah di sana setengah jadi, itu barangnya kita buat frozen. Nah, dari barang frozen itu baru kita bawa ke sini untuk di stok sebagian di sini. Gitu. Jadi nanti bagian operasional dapur itu tinggal ngeproses aja setengah mateng dan bisa disajin ke customer kayak gitu. Jadi lebih ke barang seperti produk makanan aja sih Kak, layanan makanan. Untuk visi dan misi rumah makan ini kayak gimana ya Mas? Oke, visi misi kita itu lebih ke gimana caranya meningkatkan cita rasa Nusantara kuliner ini jadi sesuatu tuh yang di masyarakat itu tetap ada, tetap lestari dan nggak bakal hilang gitu. Nah, di samping itu juga visi misi kita tuh pengen
kalau cita rasa Nusantara ini tuh bakalan terus ada dan bisa dinikmatin sama semua orang gitu, semua kalangan, dari mulai yang tua, yang muda sampai anak-anak kayak gitu. Makanya kan kita di sini lebih mengusung temanya keluarga ya gitu. Untuk target pasarnya itu berarti semua kalangan ya. Iya betul. Terus selanjutnya itu kenapa Mas ini kenapa ayam bakar Yogi ini memilih lokasinya di sini? Oke, kenapa kita milih lokasi di sini ya? Karena memang awalnya itu kita ngelihat awalnya kan dulu dari Jogja ya. Iya. Nah, ketika kita mau membangun di luar Jogja, kebetulan ada ketertarikan dari owner kita yang dari Jakarta untuk membawa brand itu dari Jogja ke sini gitu. Awalnya mungkin melihatnya hanya mau dibawa aja nih ke Bekasi gitu kan. Terus untuk masalah tempatnya awalnya memang gambling mau memilih tempat di mana. Cuman karena melihat pasaran di sini lumayan menjanjikan gitu. Lokasi juga yang masih strategis tapi tidak terlalu jauh dari Jakarta. Karena mungkin kalau kita buka di Jakarta ya itu banyak hal yang harus dipertimbangin ya. Dari mulai sewanya kan harganya lumayan ya, mahal banget di Jakarta. Itu kenapa kita akhirnya pilih wilayah di sini gitu. Secara prospek lebih mumpuni dan secara biaya sewa operasional itu lebih rendah gitu. Tapi pernah ada kayak tantangannya nggak Kak? Kayak misalkan di sini tuh kan cita rasa warga Bekasi itu biasanya kayak yang suka lebih micin-micinan atau apa gitu. Ya. Terus bagaimana Kakak cara menangani hal kayak gitunya? Ya, kebetulan pernah ada situasi di mana kita pasti ada lah komplainan, itu udah pasti ada. Itu nggak bisa dipungkirin. Kita beberapa kali memang dikomplain segala macam. Tapi kan di sisi lain itu bahan buat kita ngebangun brand kita supaya lebih maju lagi. Nah, pernah ada situasi di mana kita juga beberapa kali dikomplain perihal misalnya waktu itu ada misalkan produk kita sayur asam dinilai waktu itu sama masyarakat mungkin kurang asam karena balik lagi kan cita rasa orang beda-beda ya. Akhirnya kita coba adjust lagi, kita R&D lagi produknya, kita perbaharuin dan ternyata udah sesuai dan kita perjualbelikan lagi ke masyarakat kayak gitu. Yang kedua? Ya. Untuk yang pertanyaan selanjutnya, gimana sih Kak kelayakan rumah makan ayam bakar Mas Yogi ini ditentukan dari aspek pasar dan permasalahan dalam menghadapi persaingan kuliner di wilayah Cibitung ini, khususnya kan dari segi harga makanan di produknya itu gimana sih? Iya, oke. Gimana cara kita nentuin harga produknya ya, biar di pasaran tuh bisa saling kompetitif ya. Nah, ini menarik. Sebenarnya akhir-akhir ini kita juga lagi menghadapi isu ini ya, dimana kalau kakak-kakaknya tahu banyak banget nih sekarang di Cibitung tuh rumah makan baru gitu. Iya. Iya, itu bener banget. Nah, itu juga ya wajar lah pasti ada kompetitor gitu kan. Cuma memang balik lagi kita menentukan harga sesuai aturan SOP-nya kita, margin sekian dan menyesuaikan dengan harga pokok produksinya. Karena memang untuk produk kita sendiri HPP-nya mungkin tidak bisa terlalu direndahkan ya, memang lumayan HPP-nya. Jadi memang kita ngambil margin juga tidak terlalu tinggi gitu. Nah, tapi di sisi lain kompetitor kita memang ada beberapa yang memasang harga itu di bawah kita. Jujur memang itu tantangan buat kita, tapi di sisi lain dari kita sendiri kita menyikapinya ya udah memang itu untuk gimana ya, untuk pembelajaran kitanya supaya oke, kalau memang mereka menaruh harga segitu kita bisa melakukan adjust di yang lain kayak gitu. Contohnya meningkatkan pelayanan mungkin, terus juga kualitas dan juga rasa gitu. Mungkin kakaknya pernah nih makan ke satu tempat harganya lebih murah, produknya sama, tapi apakah rasanya sama? Nah itu tuh kayak gitu. Jadi kita tetap menjaga di kualitas dan kelayakan produk kita. Kalau untuk harga memang ya lumayan cukup bersaing ya gitu. Itu sih mungkin. Proses dan minat beli konsumen Cibitung ini terhadap kualitas produk dan cinta rasa yang ditawarkan oleh rumah makan ayam bakar Yogi ini gimana ya?
Maksudnya gimana nih pertanyaannya? Lebih Jadi jelas. kayak misalkan kan ayam bakar Dabi ini punya cita rasa tersendiri ya. Betul. Bagaimana cara kakak ngasih tahu ke pelanggan nih kalau ayam bakar di sini tuh beda gitu. Oh, oke. Makanan di sini tuh beda Iya, iya. sama yang lain. Biasanya cara kita ngejelasinnya itu semisal gini. Biasanya tuh ayam bakar tuh identiknya apa sih? Ayam yang dibakar gitu kan. Biasanya rata-rata kebanyakan ayam bakar itu setelah dibakar kan agak kering ya Iya. rasanya dan kurang berbumbu gitu. Tapi di kita menjelaskan ke customer ayam kita itu bukan ayam yang kering loh. Ayam kita itu dimarinasi dan dibakar, dioles lagi gitu setelahnya. Jadi kita punya jadi kalau di dapur itu kita punya proses namanya pengolesan topping. Nah, ketika pengolesan topping itu ayam yang kita bakar nggak langsung disajikan ke customer, tapi kita oles lagi dengan bumbu khas kita sendiri gitu. Makanya kita punya cita rasa dan kualitas yang mungkin agak unik dibandingin sama ayam bakar yang lain kayak gitu. Kak, untuk selanjutnya kan di sini pasti ada investasi ya. Mm-mm. Nah, bagaimana rumah makan ayam bakar Dabi di Cibitung ini ditinjau dari aspek finansialnya, termasuk perhitungan BEP-nya sama estimasi pengembalian modalnya. Oke, untuk investasi sendiri kebetulan kita ini kan modal perorangan ya, bukan badan usaha juga, karena memang setelah kita lepas brand yang kemarin kita itu jatuhnya UMKM gitu. Kita sampai sekarang belum bisa berkesempatan untuk mendirikan CV, tapi kita masih di ranah UMKM dan izin usaha kita juga masih berada di UMKM kayak gitu. Jadi untuk BEP sendiri sampai sekarang memang belum tercapai. Mungkin baru 2 tahun lagi baru bisa tercapai setelah masa rebranding kemarin seperti itu. Berarti pengembalian modalnya itu diperkirakan itu 2 tahun yang Iya, akan datang betul. Semenjak setelah berpisah dari brand. Iya betul. Setelah kita kemarin rebranding di tahun 2025. Tuh. Selanjutnya ini pertanyaan terakhir ya Kak. Boleh silakan. Apa bisnis rumah makan ini layak untuk dijalankan dan dikembangkan secara jangka panjang Kak? Menurut Kakak? Menurut saya ya, mungkin kalau menurut saya agak subjektif ya, tapi melihat antusiasme masyarakat, melihat antusiasme konsumen-konsumen kita di Google Review, di online food seperti GoFood, Grab, dan Shopee, itu menurut kita sangat layak diperjuangkan untuk jangka panjang. Kenapa? Karena kita mempunyai sebuah produk yang berkualitas, yang punya cita rasa otentik sendiri dibandingin ayam bakar lain di luar, seperti itu. Dan mungkin makanan yang kita buat itu benar-benar makanan yang kita buat dari nol, marinasi kita dari kita sendiri tanpa ada hal-hal dari luar kayak gitu. Mungkin hanya bahan baku kita dari luar, tapi selebihnya untuk proses penanganan sampai ke penyajian ke customer itu benar-benar satu jalur dari kita semua, seperti itu. Ini yang terakhir deh. Boleh. Buat target pasarnya gimana Kakak gimana ya, jelaskan target pasar usaha yang Kakak pengenin gitu. Oke. Sebenarnya kalau ngomong target pasar ranahnya Mbak yang tadi ya, karena kebetulan beliau bagian marketing. Nah, uniknya kita adalah setelah rebranding, kita itu tidak punya keterikatan dengan brand yang sebelumnya. Kita menjadi lebih bebas untuk melakukan pemasaran. Nah, itu kita manfaatkan dengan cara kita mengundang beberapa KOL. Ya, kita mengundang beberapa influencer. Biasanya kita menargetkan dalam sebulan itu kita bisa mengundang mungkin 15-20 influencer. Seperti itu. Nanti dari situ akan muncul engagement dan juga ulasan-ulasan baru dari customer-customer lain yang di luar. Jadi supaya jangkauan kita lebih luas. Itu cara kita menjangkau target pasar. Dan juga biasanya kita sering mengadakan promosi tertentu, program marketing. Contohnya kita itu suka ngadain promo di akhir bulan. Dari tanggal 20 sampai 30 itu ada kita promo sendiri kayak gitu. Dan juga kadang kita juga ngadain kayak
penawaran buat orang-orang yang mungkin mau ngadain acara di sini pas lagi bulan Ramadan atau acara lain seperti mungkin pernah ada juga di sini yang ngadain wedding, pernah lamaran juga ada seperti itu. Jadi kita target pasarnya memang meluas untuk menjangkau semuanya dari mulai yang anak-anak sampai yang tua seperti itu. Oke kak, baik segitu aja pertanyaan dari kita. Terima kasih banyak ya kak atas waktunya. Iya, mohon maaf juga ya kalau ada yang kurang. Iya.